Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami tim LPP Kawan Anatomi Indonesia. Di tutorial kali ini kita akan belajar desain atau mungkin mengedit foto ya, mengedit foto dengan software pengolah grafis berbasis bitmap Photoshop ya, ada Photoshop. Jadi untuk materi pertama kali ini kita akan belajar mengenai tampilan dasar dari Photoshop untuk perbandingan atau perbedaannya dan kita memakai CorelDRAW. Kemarin sudah saya sebutkan ya, diantaranya kalau pakai CorelDRAW itu hasilnya bagus, tajam, mau diperbesar atau perkecil, dan penyimpan file rendah. Kalau Photoshop sendiri karena dia berbasis bitmap, objeknya dibuat dari kumpulan pixel, maka diperkecil atau diperbesar nanti ini ya, objeknya kayak terkesan pecah, tidak rata, tidak detail. Nah, di samping juga hasil penyimpanan juga relatif tinggi ya ukurannya. Nah, tapi meskipun begitu, dua-duanya dari software ini sendiri punya kelebihan dan kekurangan. Salah satu yang mencolok adalah untuk Photoshop sendiri ini paling fleksibel, paling mudah digunakan untuk memisahkan background dengan objek. Nah, beda halnya dengan CorelDRAW. CorelDRAW bisa juga, cuma ribet. Nah, mungkin perlu 2 bahkan 3 kali step ya untuk memisahkan background dengan ini ya, dengan objeknya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, pastikan sobat atau teman-teman sudah punya softwarenya. Di sini saya pakai Photoshop CS5, atau teman-teman bisa pakai disamakan aja atau boleh di atasnya. Terus yang kedua, harus bisa ya cara menjalankan program ini. Untuk cara yang pertama, kita klik tombol start, terus cari aja Photoshopnya. Kalau umumnya itu pakai itu ya, all program diklik, terus pilih Adobe karena Photoshop itu produknya Adobe. Nah, kebetulan di sini saya tidak membaca, tidak ada. Saya langsung aja alternatifnya saya ketikkan di kolom ini ya, langsung aja ketikkan Photoshop. Nah, nanti kalau udah ketemu, nah ini diklik sekali. Nah, itu ya, klik sekali nanti loading. Nah, cara yang kedua, nah seperti ini nanti sini. Cara yang kedua adalah dengan double klik atau klik 2 kali di shortcut icon Photoshop di beranda ya, atau tampilan desktop. Ini cara yang kedua. Moga teman-teman bisa pakai cara yang manapun. Selanjutnya kita langsung ke inti, akan berkenalan dengan tampilan dasar Photoshop. Yang pertama, di sini ada, bentar, saya buat dokumen baru dulu. Nah, di sini yang pertama ada title bar. Ya ini ya, untitled 1. Ini berisikan informasi tentang judul dokumen atau desain yang sedang kita kerjakan. Nanti bisa diubah di menu file, save as. Nanti disesuaikan namanya. Itu kalau desain atau kita edit fotonya sudah mau finish ya. Terus berisi juga tentang ukuran zoom ya, pembesaran ya, tampilan lembar kerja 6%. Nah, ini kalau kita zoom in zoom out nanti juga naik. Ini mode color RGB sama 8 bit. Terus di sini ada menu bar. Menu bar sama kayak di Corel berisi deretan teks cara mendaftar, dan masing-masing menu ini mewakili dari beberapa perintah ya. Di Corel itu ada untuk buat dokumen baru, open as, close untuk menutup, terus untuk edit ada copy, paste, dan lain-lain. Ada filter, ada fitur image adjustment untuk pencahayaan, pewarnaan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada property atau option bar, sama kayak di Corel juga. Ini opsi ini adalah berisi pengaturan-pengaturan yang menyesuaikan dengan toolbox yang sedang aktif atau yang sedang kita pilih. Nah, ketika nanti kita pilih toolboxnya, nanti optionnya juga berubah menyesuaikan. Terus yang selanjutnya ada ini ya, toolbox pastinya untuk mengedit
atau alat-alat yang kita gunakan untuk mengedit dan buat objek di Photoshop. Mulai yang pertama ada Move Tool untuk memindahkan objek. Terus Marquee Tool ya, Marquee Tool ini untuk buat seleksi. Nah ini seleksi berupa persegi, pilih marquee rectangle, elip, seleksi berupa lingkaran. Terus ada seleksi secara bebas, lasso tool, dan ini dibagi menjadi 3. Lasso ini secara bebas dengan sistemnya di drag dan mouse. Ini dengan poligonal secara bebas juga, dengan klik per klik. Terus ini magnetic, hanya dengan kita ini ya, kita gerak-gerakkan mouse-nya saja, kita tarik-tarik tanpa klik tahan. Terus ini seleksi secara cepat dibagi 2, ada quick seleksi area secara bebas juga. Nah terus yang magic wand ini juga seleksi secara bebas, secara cepat juga ya. Nah, quick itu cepat, cuma untuk magic wand ini lebih nanti kita gunakan untuk seleksi objek dengan warna tidak lebih dari 1 ya. Jadi misalnya warna hitam dan putih, objeknya warna hitam, backgroundnya warna putih. Nah seperti itu. Terus crop tool pastinya untuk memotong objek ya. Biasa juga kita fungsikan untuk nanti pembuatan pas foto bisa. Terus ini ada drop untuk mengambil sampel warna. Nah, ambil sampel warna, dikliknya itu ambil warna. Spot healing brush tool, patch tool, red eye. Nah ini lebih untuk manipulasi foto, misalnya menghaluskan atau meratakan bagian yang kurang rapi atau tidak rata, atau bahkan menyamarkan objek yang tidak ingin ditampilkan. Nah, jadi untuk foto-foto cacat atau foto-foto mungkin kurang halus atau bagaimana bisa pakai ini. Patch tool juga bisa sama juga ya untuk manipulasi objek. Red eye untuk menghilangkan itu ya, efek merah karena kontras cahaya saat foto. Nah ini brush untuk pewarnaan, brush tool ya. Nah, terus ini stem tool, clone stem ya, clone atau cloning. Nah, pasti untuk menduplikat objeknya, Nah, hanya saja nanti sisinya digosok-gosokkan. Terus ini ada history brush tool. History brush tool itu maksudnya seperti kayak fitur undo, mengembalikan seperti semula, hanya saja sistemnya kita tekniknya dengan menggosokkan brush ini ya. Nah, terus ini ada eraser tool untuk menghapus objek, atau background eraser tool untuk menghapus backgroundnya objek. Selanjutnya ada gradient tool dan pen bucket. Nah, gradient tool pastinya untuk membuat gradasi warna, bisa diatur di sini modelnya warnanya diganti, dan ini untuk type-nya modelnya ya. Ada ini ya, ada misalnya linear, radial dan lain-lain. Ini pen bucket untuk memberi fill warna, satu warna ya. Terus ini ada blur tool untuk memberikan efek blur pada tepian yang kasar, atau juga misalnya biasa digunakan untuk menghaluskan wajah juga. Sharpen, menajamkan. Nah, smudge ini untuk memberikan efek kayak jenis cat ya, cat oil atau kayak digosok-gosok gitu ya. Nah, terus ini dodge, buntul, dan spontul. Nah ini untuk menjadikan efek cerah dan terang ataupun gelap pada foto. Terus pen tool ya, pen tool untuk membuat objek ya, menggambar objek bebas. Nah bisa juga nanti hanya sekedar outline ataupun ada fill ya, ada warna di dalamnya. Nah, bisa juga untuk seleksi. Nah terus icon T pastinya untuk membuat objek tulisan ya, tulisan. Terus ini direct path. Nah, jadi untuk istilahnya untuk modifikasi ya, path selection, direct selection untuk modifikasi garis atau outline dari objek yang digunakan menggunakan ini ya, pen tool yang nanti bentuknya shape dan lain-lain. Dan ini adalah shape tool, digunakan untuk membuat objek. Ada rectangle, rounded rectangle, persegi dengan pojokannya melengkung, polygon, line. Nah, ketika kita pilih sini, nanti model-modelnya bisa dipilih di sini. Nah, di sini ya. Nah, ketika
bisa pilih di sini. Zoom tool ini untuk merubah tampilan ya, saya hanya untuk menggeser-geser gini saja. Nah, pindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Zoom untuk memperbesar, cara cepatnya adalah dengan tahan ALT sambil ini ya, scroll mouse. Terus ada ini perubahan warna default ya, hitam putih, foreground untuk atas, background untuk bawah. Nah, ini untuk mengambilkan ke warna asli, dan tekan D ya, D langsung itu mengambilkan warna aslinya. Nah, yang ini adalah berupa tool seleksi juga, cuma terpisah ya di bawah. Nah, sistemnya ini namanya adalah quick mask mode. Nah, insya Allah nanti diterangkan di belakang juga. Terus bagian selanjutnya ini ada lembar kerja ya. Lembar kerja ini adalah tempat kita desain atau edit foto ya, naruh desain kita di sini. Nah, khusus untuk ini Photoshop sendiri, mau itu yang di print atau hanya sekedar untuk sementara buat pajangan aja, mau nggak mau objeknya harus berada di lembar kerja ini, tidak bisa di luarnya. Soalnya kalau di luarnya otomatis dia nanti hilang atau kepotong di batas lembar kerja ini. Nah, terus selanjutnya ini ada ruler ya, untuk membuat garis. Pastinya kita pakai move tool dulu. Nah, ini kita tarik dari kiri ataupun kanan. Untuk menampilkan ruler ini sendiri, teman-teman bisa pakai ini ya, pakai window bukan dia view ya, view terus ruler atau Ctrl plus R. Nah, dan lanjutnya ada layer ya. Layer ini adalah lapisan-lapisan ya. Anggap aja sebuah objek itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, jadi beberapa lapisan atau beberapa tumpukan ya. Nah, masing-masing satu objek itu mewakili satu tumpuk. Nah, ini nanti gunanya kita untuk mengatur objek mana yang mau kita taruh atas atau bawah, atau mungkin untuk mempermudah kita mengetahui objek yang sedang kita edit ditandai dengan layer aktif, itu ditandai dengan warna biru. Nah, itu yang sedang kita edit, bagian ini kita edit. Terus di bagian ini, nah ini histogram ya, ini mungkin nggak begitu diperlukan. Ada satu lagi window navigator. Nah, ini juga, ini untuk membuat tampilan perkecil perbesar juga ya, dalam tampilan mini ya, lembar kerjanya. Nah, bisa diperbesar dan kecil. Nah, untuk lainnya ini mungkin adalah efek-efek ya. Nah, oke. Ini mode layer. Nah, sampai nanti ini juga efek-efek, nanti tinggal dicoba aja satu persatu. Nah, jadinya apa? Ini opacity ini untuk mengurangi ini ya, ketebalan warna ya, atau langsung aja pada objeknya ya, intensitas objek, keterlihatan ya, seperti itu. Fill ini untuk isi, dikasih isi apa enggak. Seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pengenalan dasar Photoshop ini. Semoga bisa dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.